Bukan keluarga Damar tidak memikirkan perasaan Asti dan keluarga besarnya. Namun hal tersebut memang adat yang perlu untuk dipatuhi. Asti terlewat depresi untuk menanggung sakitnya pilu di hati. Ia bahkan sempat bertanya kepada Mbak Pujo bagaimana caranya Damar bisa kembali ke pelukannya. Asti rela melakukan apa saja demi mantan kekasihnya itu. Namun Mbak Pujo tentu menolak keras pertanyaan Asti. Ia tak rela cucu kesayangannya harus tunduk pada satu laki-laki yang sudah begitu jahat merusak kepercayaan Asti dan keluarga besarnya. Hingga pada suatu malam, ketika seluruh penghuni rumah telah terlelap, Asti perlahan mengendap-endap mencoba masuk ke dalam kamar kosong di dalam rumahnya. Ia begitu penasaran dengan isi di dalamnya. Namun dalam hatinya, ia sangat ingin mencari pertolongan melalui jarak klinik. Namun sekeras tenaga Asti mencoba membuka pintu kamar tersebut. Pintu itu tidak goyah sedikit pun. Lagi-lagi, Asti mengintip dari lubang kecil di pagar kamar itu. Dan yang ia lihat kala itu, ada sebuah dipan kayu berdebu dengan bantal berwarna putih yang telah usang. Namun, di atas dipan tersebut duduk seorang wanita berjubah putih dengan rambut lurus panjang selantai. Asti tidak dapat melihat wajahnya karena wanita itu duduk membelakangi Asti. Jantung Asti terpacu kencang. Ada rasa takut dan penasaran yang sama-sama memuncak sampai tiba-tiba gelap. Ketika Asti membuka matanya, yang ada dalam penglihatannya adalah kedua orang tuanya yang sedang menangis sesegukan. Mbak Pujo yang tengah merapal sesuatu. Pandangan Asti begitu kabur. Lebih terlihat seperti lukisan cat minyak. Asti sadar betul akan dirinya. Namun seolah dia kehilangan kendali penuh atas dirinya sendiri. Asti meracu, tak karuan. Pujo, hahaha, aku sudah pernah bilang ke kamu. Sampai masanya tiba. Kejadian yang dulu kamu lakukan ke aku akan menemui karma ke cucumu. Asti mengeram dengan suara perempuan paruh baya yang terdengar sangat berat. Kalau kamu tidak keluar dari cucuku, tak sumpah kamu bakal selamanya tak kurung di dalam kamar itu. Bentak Mbah Pujo yang semakin tersulut emosi. Asti begitu ingin berbicara apa yang sebenarnya terjadi. Namun tubuh Asti terasa begitu lemas dan lunglai. Bahkan pita suara Asti seakan terputus. Ia terus-menerus meracu tak jelas. Namun itu bukan suara Asti. Tubuh Asti telah dikuasai oleh demit mantan. Seorang perempuan yang dulu kala merupakan kekasih gelap Mbah Pujo. Namun cinta mereka akhirnya kandas. Karena Mbah Pujo memutuskan menikah dengan kekasihnya yang asli. Yang akhirnya menjadi Mbah Putri Asti. Yang saat itu sudah meninggal dunia 1 tahun lalu. Perempuan tersebut terus-menerus menuntut balas dendam atas perlakuan buruk Mbah Pujo kepadanya. Pasalnya, Mbah Pujo telah berjanji akan menjadikannya istri kedua, namun ia justru ingkar. Terpaksa perempuan itu menggunakan segala macam cara untuk menaklukkan hati Mbah Pujo. Namun tidak pernah berhasil, karena Mbah Pujo juga masih memiliki ajian yang cukup kuat. Yang ada perempuan itu justru menderita sampai di ajalnya. Dan katanya, arwahnya dikurung di dalam kamar kosong di rumah Asti. Asti tersadar dari kesurupannya. Ia muntah berkali-kali. Dirinya masih terbayang jelas lekuk tubuh perempuan yang ada di dalam kamar kosong. Membuatnya pusing dan mual. Mbah Pujo memberinya segelas air putih sebagai penawar. Kejadian itu tak lantas membuat Asti kapok. Ia justru kian penasaran mengenai perempuan tersebut. Ia bahkan berpikiran bahwa perempuan itu bisa menolong dirinya, setidaknya mengobati luka hatinya. Duk, kamu jangan sekali-kali dekati kamar itu ya. Jangan sampai kamu bisa melihat wajah perempuan itu. Kalau tidak, kamu bisa menyesal seumur hidupmu. Ucap Mbah Pujo mengejutkan Asti yang tengah termenung di balai rumahnya. Asti hanya membisu. Rasa penasarannya kian memuncak, mengalahkan segala rasa takutnya. Malam harinya, ia berlari di tengah-tengah kebun pisang. Ia tak tahu jalan keluar. Ia tersesat. Ia menengok ke kanan dan ke kiri. Keringat di dahinya mengucur deras. Ia berteriak meminta tolong, namun tidak ada satupun manusia di sana.
sampai ia mendengar suara cekikan dari arah yang entah Asti pun tak paham. Suara itu seakan terus-menerus mengejar Asti kemanapun Asti berlari. "Nak, saya tahu apa keinginanmu." "Siapa itu?" teriak Asti, lagi-lagi tertawa. "Kamu mau Damar menderita? Aku bisa bantu kamu biar bisa bikin dia sengsara karena sudah menyakiti hatimu." Suaranya begitu parau dan berat. Sesekali Asti merasa ada sesuatu yang melintas cepat di belakangnya. Sosok itu seakan memutari tubuh Asti, melayang-layang. Tidak salah lagi, dia adalah perempuan yang ada di kamar kosong. Sampai Asti merasakan ada yang menepuk pundaknya dengan tangan yang begitu dingin. Dan Asti terlonjak dari tidurnya. Ia baru saja bermimpi tentang perempuan tadi. Tubuhnya dibasahi keringat. Ia menengok jam dinding menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Ia beranjak ke kamar mandi, berniat untuk membasuh wajahnya. Karena kamar mandi terletak di ujung belakang bagian rumah, maka mau tidak mau Asti harus melewati kamar kosong. Sekembalinya ia dari membasuh wajah, ia terhenti sejenak di depan pintu kamar kosong. Ia memasang telinga, terdengar suara gaduh dari dalam kamar tersebut. Batinnya bergejolak. Ia sangat ingin mengintip ke dalamnya. Dan ya, lagi-lagi Asti tak mampu menahan rasa ingin tahunya. Ia mendekatkan satu matanya ke lubang di pagar kamar tersebut. Saat itu, ia melihat perempuan itu sedang duduk di dipan usang, menyisir rambutnya yang begitu panjang.